kisah-kisah gelap yang tersembunyi mulai terungkap. Matikan lampu, pasang headset kalian. Karena malam ini kita akan memasuki cerita yang tak semua orang berani dengar. Bersiaplah, karena sesuatu mungkin sedang memperhatikanmu. Alas Roban bukan sekadar hutan yang dilewati jalan panjang di antara Batang dan Kendal. Bagi sebagian orang, ia hanyalah rute penghubung, jalur cepat yang memotong waktu perjalanan. Namun bagi mereka yang pernah melewatinya sendirian, terutama saat malam, Alas Roban adalah ruang lain, sebuah lorong panjang yang terasa seperti tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama. Udara di sana selalu lebih dingin, bahkan ketika musim kemarau. Pepohonan tinggi berdiri rapat seolah sengaja menutup langit, membuat cahaya lampu kendaraan hanya menyorot beberapa meter ke depan, sementara sisanya tenggelam dalam kegelapan yang pekat dan sunyi. Tidak ada suara serangga yang riuh seperti hutan lain. Yang terdengar hanya deru mesin, napas sendiri, dan sesekali suara aneh yang sulit dijelaskan asalnya. Sejak dulu Alas Roban dikenal sebagai tempat yang menarik sesuatu. Bukan hanya kendaraan yang melintas, tapi juga orang-orang yang kemudian tidak pernah sampai ke tujuan. Kisah orang hilang di Alas Roban tidak selalu dramatis. Tidak ada jeritan, tidak ada kecelakaan besar. Mereka hanya tidak pernah keluar dari hutan itu. Kendaraannya ditemukan terparkir di pinggir jalan, mesin mati, kunci masih tergantung, seolah pemiliknya hanya turun sebentar. Tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Bahkan jejak kaki pun menghilang setelah beberapa langkah memasuki semak. Polisi mencatatnya sebagai orang hilang biasa. Warga sekitar menyebutnya sebagai dipanggil. Yang membuat Alas Roban berbeda dari hutan angker lainnya adalah perasaan bahwa jalan di sana tidak pernah benar-benar lurus. Banyak pengendara bersumpah sudah melewati tikungan yang sama berulang kali. Pohon tumbang yang sama, batu besar yang sama, warung kecil yang sama, yang keesokan harinya tidak pernah bisa ditemukan lagi. Waktu terasa melambat. Jam di dashboard kendaraan sering berhenti atau meloncat beberapa jam tanpa disadari. Ada yang masuk Alas Roban pukul 11 malam, merasa hanya berkendara 15 menit, lalu keluar saat azan subuh berkumandang. Ada pula yang masuk sore hari, tapi baru ditemukan kendaraannya 2 hari kemudian, dalam kondisi utuh, tanpa tanda perlawanan, tanpa darah. Orang-orang tua di desa sekitar Alas Roban percaya bahwa hutan itu bukan sekadar kumpulan pohon. Alas Roban adalah wilayah lama, jauh sebelum jalan aspal dibangun. Dulu ATM 4 itu dipercaya sebagai jalur lintasan makhluk yang tidak hidup seperti manusia. Ketika jalan mulai dibangun, tanahnya dibuka secara paksa. Banyak ritual yang seharusnya dilakukan, namun diabaikan demi kecepatan dan efisiensi. Ada cerita tentang pekerja proyek yang menghilang satu persatu. Bukan mati, hilang. Jumlahnya tidak pernah diumumkan. Catatan diganti, nama dihapus. Seolah mereka tidak pernah ada. Pembangunan jalan panjang di tengah hutan, yang begitu lebat sebenarnya bukan tanpa alasan. Pada masa lalu jalur itu dianggap strategis, menghubungkan wilayah pantai utara Jawa, agar perdagangan dan pergerakan pasukan lebih cepat. Namun jalur tercepat selalu melewati wilayah paling tua. Tanah yang belum pernah benar-benar tunduk pada manusia. Alas Roban dipilih karena secara geografis memungkinkan, tapi secara spiritual, ia menolak. Penolakan itu tidak datang dalam bentuk longsor besar atau bencana yang bisa dijelaskan. Penolakannya halus, diam-diam, satu orang demi satu orang. Mereka yang peka sering merasakan sesuatu. Sejak awal memasuki Alas Roban, perasaan sedang diawasi. Bukan dari satu arah, tapi dari segala arah. Seolah hutan itu memiliki kesadaran sendiri. Kabut sering turun tiba-tiba, menutup pandangan, memisahkan kendaraan yang tadinya beriringan. Di dalam kabut itu, suara bisa berubah arah. Klakson terdengar jauh padahal dekat. Langkah kaki terdengar padahal tidak ada siapa-siapa. Banyak yang mengaku melihat sosok berdiri di pinggir jalan, diam, menunduk menunggu. Namun ketika didekati, sosok itu menghilang, meninggalkan bau tanah basah dan dedaunan busuk. Alas Roban bukan tempat yang menakutkan karena ia memperlihatkan wujudnya.
Yang menakutkan karena jarang melakukannya. Ia bekerja dengan cara membuat orang lengah, lelah dan perlahan kehilangan orientasi. Mereka yang hilang bukan selalu yang paling berani atau paling lemah. Kadang justru yang terlalu yakin bahwa mereka sendirian. Padahal di alas roban tidak pernah ada yang benar-benar sendiri. Dan begitu seseorang menyadari hal itu, biasanya sudah terlambat untuk berbalik arah. Ada satu hal yang jarang dibicarakan, terang-terangan oleh warga sekitar alas roban. Mereka tidak menyebutnya hantu, tidak juga menyebutnya penunggu. Mereka menyebutnya yang menjaga jalur. Istilah itu terdengar sederhana, tapi maknanya jauh lebih berat. Karena yang menjaga bukan hanya satu, dan mereka tidak selalu berbentuk seperti yang dibayangkan orang-orang. Sebagian pengendara mengaku melihat sosok perempuan berdiri di tepi jalan, rambutnya panjang menutupi wajah, mengenakan pakaian yang tampak seperti kebaya lama yang basah oleh embun. Ia tidak bergerak, tidak meminta tolong, hanya berdiri menghadap jalan, seolah menunggu kendaraan yang tepat untuk dihampiri. Tapi ada pula yang tidak melihat apa-apa, hanya merasakan setir mobil. Tiba-tiba terasa berat, seperti ada tangan lain yang ikut memegang dan mengarahkannya perlahan ke sisi hutan. Menurut cerita lama, alas roban adalah hutan yang sejak dahulu menjadi batas wilayah. Bukan batas administratif, melainkan batas yang tidak terlihat. Batas antara yang hidup dan yang tidak sepenuhnya hidup. Di beberapa titik, terutama di tikungan yang tajam dan jalan menurun panjang, konon terdapat lintasan lama yang tidak lagi kasat mata. Ketika jalan aspal dibangun, lintasan itu tidak hilang. Ia hanya tertutup. Namun pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang tengah malam hingga lewat pukul 2 pagi, batas itu menipis. Orang yang melintas dalam kondisi lelah, mengantuk atau pikirannya kosong, lebih mudah tergeser dari jalur aspal ke jalur yang lain. Jalur yang tidak semua orang bisa kembali darinya. Ada kisah tentang seorang sopir truk yang melintas hampir setiap malam. Ia hafal setiap tikungan, setiap tanjakan. Baginya, alas roban tidak lebih dari jalur kerja. Sampai suatu malam, ia melihat seorang anak kecil berdiri di tengah jalan. Anak itu tidak menangis, tidak bergerak. Hanya menunduk dengan pakaian putih yang tampak terlalu bersih untuk berada di hutan. Sopir itu mengerem mendadak, turun untuk memastikan. Namun ketika ia mendekat, anak itu berjalan perlahan ke arah pepohonan, masuk di antara batang-batang besar yang gelap. Sopir itu mengikuti beberapa langkah, hanya beberapa langkah katanya. Ketika ia tersadar, ia sudah berada jauh dari jalan, di tengah hutan yang sunyinya berbeda. Dan ia tidak bisa menemukan kembali arah aspal. Truknya ditemukan 2 hari kemudian. Namun dia tidak pernah ditemukan. Selain sosok-sosok yang tampak, ada juga yang tidak pernah terlihat tapi terasa. Suara langkah mengikuti dari balik semak. Bunyi seperti ranting patah tepat di belakang kendaraan. Bayangan yang bergerak lebih cepat dari cahaya lampu. Beberapa pengendara mengaku kaca spion mereka menangkap sesuatu. Yang duduk di kursi belakang, sosok gelap tanpa wajah jelas. Namun ketika menoleh, kursi itu kosong. Rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti bagian tengkuk. Bau tanah basah bercampur wangi bunga yang tidak seharusnya ada di tengah hutan. Detail-detail kecil itu sering diabaikan, dianggap halusinasi karena lelah. Tapi di alas roban, hal kecil sering menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Penyebab semua itu, menurut kepercayaan setempat, bukan sekadar karena hutan tua. Alas roban diyakini sebagai tempat yang menyimpan banyak hutang. Ketika jalan dibangun, banyak pohon besar ditebang tanpa ritual. Ada cerita tentang makam lama yang tergeser, tentang tempat pemujaan yang diratakan. Tanah yang selama puluhan bahkan ratusan tahun tidak pernah diganggu, tiba-tiba dipaksa membuka diri. Dalam kepercayaan tertentu, setiap tanah memiliki penunggu. Dan ketika tempat tinggal mereka dirusak tanpa izin, ada harga yang harus dibayar. Harga itu tidak selalu berupa bencana besar yang terlihat oleh semua orang. Kadang berupa kehilangan yang sunyi, satu persatu. Cukup untuk mengingatkan bahwa wilayah itu bukan sepenuhnya milik manusia.
Yang paling mengerikan bukanlah sosok yang berdiri di pinggir jalan atau suara yang memanggil dari balik kabut. Yang paling mengerikan adalah kemungkinan bahwa alas roban memilih. Tidak semua orang yang melintas akan mengalami sesuatu. Sebagian hanya merasa merinding lalu berlalu begitu saja. Namun sebagian lain, entah karena kondisi batin, pikiran yang kosong atau mungkin karena garis yang tidak terlihat, menjadi lebih mudah disentuh oleh penjaga jalur itu. Dan ketika seseorang sudah ditandai, perjalanan melalui alas roban tidak lagi sekadar perjalanan fisik. Ia berubah menjadi ujian, antara tetap berada di jalur yang nyata, atau perlahan melangkah ke jalur lain yang tidak semua orang bisa kembali darinya.